Halo semuanya, selamat datang di video ini yang akan membahas gangguan biotik pada Arboretum Fakultas Kehutanan UGM. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok PKHB 9 yang terdiri dari Anandio Januar, Andi Sekarbuni, Bella Fiska, Ales Firman, dan juga Bimo Afif. Tanpa menunggu lama, yuk kita simak videonya. Gangguan biotik pada tanaman adalah kerusakan yang disebabkan oleh organisme hidup atau makhluk hidup seperti hama, penyakit, dan gulma. Gangguan biotik pada tanaman dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan kesehatan tanaman. Jika terjadi gangguan biotik pada tanaman, maka dapat dilakukan identifikasi jenis gangguannya, pengawasan, pengendalian, dan pencegahan. Pada video kali ini kita akan mencari tahu gangguan biotik yang ada di Arboretum Fakultas Kehutanan UGM. Arboretum atau hutan mini perdian Fakultas Kehutanan UGM adalah hutan buatan yang sering digunakan sebagai lokasi penelitian dan juga praktikum lapangan bagi mahasiswa. Arboretum ini membentang di areal seluas 0,9 hektar atau kurang lebih 9.000 meter persegi dan terletak di sudut perempatan antara Universitas Gadjah Mada dengan wilayah Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Arboretum menjadi rumah bagi puluhan spesies tanaman serta burung, seperti salah satunya cangak abu. Kira-kira ada apa saja ya gangguan biotik yang ada di Arboretum? Yuk sama-sama kita cari tahu. Yang pertama adalah serangga penggerek pada pohon. Hama penggerek adalah serangga kecil yang biasanya menyerang pohon dengan cara menggerek bagian dalam batang atau cabang pohon. Hama ini dapat merusak sistem perakaran dan membuat pohon menjadi lemah dan mati. Gejala yang pertama, terdapat lubang gerekan pada batang dengan diameter 0,5 sampai 1 cm dan pada permukaan lubang gerekan terdapat serbuk-serbuk bekas gerekan. Gejala yang kedua, hama menyerang dengan cara menggerek ke dalam batang sehingga membuat rongga-rongga atau terowongan di dalam batang. Yang ketiga, batang yang terserang oleh hama ini akan cepat lapuk sehingga mempercepat kematian pohonnya. Pencegahannya, yang pertama dapat dilakukan monitoring. Lalu, langkah yang kedua, penanaman secara multikultur. Pengendaliannya secara biologis dapat menggunakan musuh alami, parasitoid, dan jamur. Sedangkan dengan cara kimia dapat dilakukan penyemprotan insektisida. Lalu pengendalian secara mekanika, yaitu dengan cara pengambilan rayap satu persatu. Pencekik. Pencekik yang ditemukan di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yaitu pencekik pada pohon trembesi. Pencekik merupakan gulma yang tumbuh dari atas ke bawah
dan hidup dengan melilit pada tanaman inang. Pencekik termasuk ke dalam tanaman berkayu dan epifit yang mampu merusak tanaman inang. Jenis gulma ini semakin lama akan membentuk batang yang menyebabkan suatu tanaman inang tercekik sehingga kambium pada tanaman inang mengalami penyempitan dan terputus. Hal ini menyebabkan proses fotosintesis pada tanaman inang terganggu dan bisa menyebabkan tanaman inang mati. Pencekik ini memiliki tingkat hidup yaitu epifit, hemiepifit, pencekik, dan pohon. Tingkat hidup pencekik ditandai dengan melilit, menyatu, dan mendominasi pada tanaman inang. Pencegahan dilakukan dengan cara monitoring secara berkala dan menanam pohon buah di dekat pohon komersial untuk mengalihkan hewan, khususnya burung, yang mampu membawa biji gulma. Pengendalian dilakukan dengan cara mekanik, yaitu melakukan pemangkasan. Yang ketiga, ada liana di pohon pipa. Liana adalah tumbuhan merambat yang dapat merusak dan menekan pertumbuhan pohon dengan menempel pada batang dan cabang pohon. Liana bisa mengurangi cahaya yang diterima oleh pohon dan membuatnya menjadi lemah. Gejalanya, pohon pipa dipenuhi oleh tumbuhan liana yang mengitari penuh pada batang dan juga cabang pohon tersebut. Cara pengendalian dan juga pencegahannya dengan cara melakukan pemangkasan secara teratur pada pohon dan memotong liana yang menempel pada batang dan juga pada cabang pohon. Penggunaan herbisida juga dapat membantu mengurangi populasi liana. Pencegahan dilakukan monitoring secara berkala. Untuk pengendalian, ada pengendalian mekanis dengan melakukan pemangkasan sampai akar dan juga pengendalian kimia dengan cara penyemprotan herbisida. Pentingnya liana. Akar liana yang menjalar atau menggantung bisa menjadi area bermain satwa dan buah dari liana serta menjadi makanan favorit satwa. Penting untuk diingat bahwa pencegahan adalah kunci utama dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Oleh karena itu, melakukan pengecekan dan pemeliharaan teratur pada tanaman kehutanan dapat membantu mencegah serangan hama dan juga penyakit pada tanaman. Selain itu, penggunaan insektisida dan juga herbisida harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Serangga merusak batang. Gejala yang ditimbulkan berupa batang berlubang. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara monitoring dan juga penanaman secara multikultur.
Pengendalian yang dapat dilakukan secara biologi yaitu menggunakan musuh alami, parasitoid, dan juga jamur. Secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida, dan secara mekanika dapat dilakukan dengan menghilangkan serangga pada batang yang terjangkit. Lima, serangga perusak daun. Serangga atau hama perusak daun adalah jenis serangga atau hewan kecil yang memakan daun tumbuhan sebagai sumber makanannya. Beberapa contoh serangga perusak daun yang umum ditemukan di kebun atau pertanian meliputi ulat, belalang, kutu daun, thrips, dan tungau. Serangga ini dapat merusak daun tumbuhan dan mengunyah daun atau mengebor bagian dalam daun. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga perusak daun dapat beragam, tergantung pada jenis serangga dan tingkat serangan. Gejala yang ditimbulkan yaitu daun rusak atau berlubang, daun menjadi kuning atau mengering, dan daun terlukai. Pencegahan yaitu dengan pengaturan jarak tanam, dan ada juga pengendaliannya berupa penggunaan insektisida, penggunaan predator alami serangga, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tumbuhan. Nah, itu dia beberapa gangguan biotik yang ada di Arboretum Fakultas Kehutanan UGM. Dari video ini, kita menjadi tahu beberapa contoh gangguan biotik pada tanaman dan bagaimana cara pengendaliannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi seluruh penonton. Sekian sudah video pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok PKHB 9 pamit undur diri. Terima kasih.